Bandung, bukan sekedar ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi. Oke, kawan-kawan juga seluruh pemirsa, pendengar dan juga penonton YouTube, kembali lagi kita bertemu di podcast Bandung, Bukan sekedar ngobrol. Sehat? Alhamdulillah Bang. Oke, hari ini kita lagi-lagi kedatangan tamu istimewa. Sangat istimewa. Sangat istimewa yang lagi. memang mungkin saat ini di wilayah kita jadi artis nih. Jadi artis kita. Jadi Meskipun bukan secara personal tapi secara branding sekolahnya. sekolah favorit nih. Yang memang Surya Laya menjanjikan suatu sekolah yang kaget. luar Kaget. biasa. Oke, biar tidak lama-lama kita perkenalkan. Ini dari Bapak-bapak SMK plus YSB Pondren Surya Laya. Iya betul Pak? Betul. Oke, kedatangan dari Bapak SMK YSB Surya Laya. Ada Pak Kepalanya. Ada Pak Kepalanya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak bisa datang di sini di podcast kita. Ada Bapak Wakil Kepala Bagian Kurikulum. Aduh, Oke. ini Bapak-bapak anu saroleh. Ya. Pak Arif ini saya baca di profilnya memang beliau ini baru 1 tahun, udah setahun ya Pak ya? Mau 1 tahun. Udah 1 tahun. Oh, jadi saya yakin dengan semangat baru SMK pasti akan maju. Amin. Ya, Amin. dengan semangat muda juga ya Pak ya? Udah nggak tua, muda aja. Udah nggak muda lagi, nggak tua lagi. Udah gak jelek. Nggak muda tapi belum terlalu tua ya Pak ya. Mungkin. Tapi semangatnya tetap sangat. Semangat muda. Alhamdulillah. Dan beliau juga selain sebagai kepala SMK, kita tahu beliau adalah pimpinan di Yayasan Sekembaktian. Salah satu pimpinan. Jaga sikap aja jaga. Kontrol. Aman. Oke, Pak Arif, Pak Dede, apa kabar? Sehat ya? Terima kasih sekali lagi bisa hadir di ini podcast namanya podcast Bang Dun. Ini Abang, ini Bambang, ini Dudin, jadi Dun Bang Dun, sorry. Balik kan? Balik. Bisa berepisode ya, bolak-balik. Jadi memang podcast ini kita kerjasama, bukan kerjasama, mungkin kita masih di bawah radionya FM. Jadi niatnya sih kami lagi-lagi mungkin Pak ini dakwah mudah-mudahan seperti itu juga diawali dengan Sedikit dakwah. mudah-mudahan ada dakwahnya. Mudah-mudahan. Ada dakwahnya bisa Ada mengisi manfaatnya. ruang-ruang kosong yang memang dirindukan oleh Iwan Ahwat tentunya, terutama terkait kelembagaan. Kita juga kemarin kebetulan kan kalau abang ini di STIE Pak Arif. Oh Di iya. STIE, abdi di ILM, jadi kita juga sekarang sedang mulai kemarin kita ngisi podcast ini dengan lembaga-lembaga yang lain ya dari Yayasan Sebab Bakti. Jadi mudah-mudahan ini kedepannya juga ya sekolahnya ya podcast ini juga kita lebih Berkembang dan maju lagi. Lebih Gitu ya. besar lagi. Berarti kita keluarga besar ya. Keluarga besar. Keluarga Jadi besar. bapak-bapak sekalian bukan siapa-siapa lagi sih, tapi keluarga kita juga. Bahkan orang tua kita. Orang tua kita. Makanya ya Abi biasa nanya itu sok padu ya sama isin Abi masalah apa Arif. Oke. Pak Arif juga Pak Dede, mungkin saya akan langsung bertanya terkait SMK plus ISB Pak ya. Sebelum nanti saya nanya tentang misi. Ini kan SMK ini jelas di namanya juga SMK plus. Apa yang membuat Yang dimaksud plus ini sebenarnya apa yang plusnya ini dibandingkan SMK SMK lain atau SMK lain yang ada di sekitar kita lah mungkin Pak Kepala. Kalau kita bilang mengenai plus itu pasti ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan umum ya. Plusnya apa gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari SMK sendiri secara umum tuh banyak plusnya. Beda dengan yang setingkat ya. Karena kita lebih fokusnya itu langsung mengarah ke dunia kerja. Ya, betul. Dunia usaha dan industri. Tapi plus yang utama di sini kita lebih selain tadi itu, kita juga lebih mengedepankan juga keagamaannya, khususnya kesuryalayaan. Dan itu jadi core-nya, itu intinya itu sebenarnya itu ya, keagamaan. Dimulai misalnya kita ada program Mabit. Oh ya, ada Mabit. Ya, ada beberapa siswa yang di kelas 10 biasanya kita itu mengadakan Mabit, nginep di sekolah.
nanti subuh dibawa ke masjid berjamaah Asor, ya. dan ditalkin juga. Dan itu dari kelas 10. Iya kelas 10. Di awal sudah diperkenalkan Iya. dengan kesuryalayan. Sudah itu sekolah ke Umi dan kemungkinan kan juga kita jarah ke pengusaha bahasa Bandung. Ya, betul. Itu plus. Plusnya. Jadi artinya memang dari kelas 10 pun sudah ditanamkan gitu ya, tanamkan kesuryalayan. Mungkin kalau saya lihat ya, kalau dibandingkan dengan SMK yang umumnya lain itu memang banyak ya Pak ya, SMK plus di lain daerah juga gitu kan. Tapi plus di sini mungkin tadi kata Pak Kepala kan ada kesuryalayannya. Itu yang memang kita bikin spesialnya ya Pak dibanding SMK yang lain. Dan mungkin SMK lainnya plusnya apa, tapi kita ada lagi plusnya. Ya, kita lebih ke situ. Nah makanya Iwan Awad, kalau ini bedanya apa sih kalau misalkan SMK yang ada di Suryalaya sama yang umumnya? Ya ini tadi yang dijelasin nih, kesuryalayannya gitu kan. Banyak memang di luar sana datang ke Suryalaya ya untuk menimba ilmu tentang agama, tapi mereka melihatnya cuma pesantrennya aja. Padahal secara legalisasi formalnya di sekolah SMK juga terdapat kesuryalayannya juga Pak dibahas. Oke, dibahas. Ya Jadi minimal yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Betul. Yang tadinya sudah tahu lebih tahu lagi. Yang sudah tahu bisa mengamalkan. Betul, itu yang utama. Oke. Oh. Siap. Nah, kalau untuk visi sendiri Pak Kepala, visi Pak Kepala ini sudah 1 tahun ini ketika pas menjabat sebagai kepala sekolah, ada nggak sih visi besar Bapak ke depannya SMK seperti apa gitu pengennya Bapak? Kalau visi itu kurang lebih sama dengan yang beberapa tahun belakang ya. Ya. Jadi kita menginginkan menjadi SMK yang unggul dan berkarakter religius. Ya. Unggul itu dalam segala hal gitu ya. Unggul dari sisi pembelajarannya, unggul dari mungkin karakternya, dan unggul juga mungkin di sini maju sedikit terkait dengan misi gitu kan. Misalnya juga ini ingin juga kita ada babak pengembangan juga dari sisi kerjasama dengan dunia industri dan dunia usahanya, juga kewirausahaannya, dan juga ingin juga mengembangkan guru-guru dan stafnya lebih profesional lagi. Betul. Itu saja sebagai besarnya. Oke. Jadi artinya memang beliau sudah punya visi yang memang luar biasa untuk SMK kan. Iya. Kayak Kambang, sorry saya. Jadi kemana-mana ya. Jadi apa? Sampai kita fokusnya, karena kita benar-benar menarik perhatiannya gini. Setiap tahun SMK itu tidak kurang siswanya. Terus juga apa? Itu kan banyak terus. Sekarang berapa Pak total Pak? Kemarin itu tuh yang lulus itu 400 ya Pak Dede ya? Pak? Berapa rombel Pak? Berapa Pak Dede yang habis hafal? 34. Buset. Tapi Coba kalau sekolah kita bisa kayak gitu. Yang daftar yang baru sudah hampir 500. Sekarang Pak? Iya. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan Tosannya 400 aja. mudah-mudahan Kekuatannya berapa kelas Pak? Kalau untuk yang angkatan sekarang? kekuatannya bisa sampai berapa kelas ya? 900. 900. Berarti kan targetnya cuma dikit lagi ya? Ya dari itu kan tinggal dikit lagi Ya, Pak. Kalau dibanding dengan tahun yang sebelumnya gitu, udah keganti banget itu kan, udah betul. hampir berapa persen? Artinya ketika saya menyebutkan ini favorit memang nggak salah. Nggak salah. Alhamdulillah kalau Karena ini kan arahan dari Pak Kepala juga kan, membina dan memanage dari sistem yang sebetulnya ada. saya sih hanya meneruskan dari yang sebelumnya. Saya masih belajar juga baru 1 tahun ya. Saya hanya meneruskan dari yang sebelumnya. Bapak merendah kayak gitu. Pengetahuan satu dunia ini Pak. Betul Pak, ya tanya ya Pak Dede ya, kita itu meneruskan yang sudah ada, yang sudah bagus kita tingkatkan. Dan memang ekosistemnya sudah dibentuk bagus. Ya betul, yang belum ada kita adakan gitu. Jadi istilahnya berkelanjutan. Oke. Nah kalau yang tadi kita berbicarakan banyak rombel nih. Ya. Artinya kan ini ada strategi khusus dari kurikulum nih Pak. Kira-kira gimana ini? Mantap Pak. Sistemnya ahlinya. Sistem belajarnya itu dengan tadi 500 orang sekarang gitu ya, gimana itu? Ya. Pertama ini Pak ya, kita
kurikulum sudah diselaraskan Oke, Ya. di situ. dengan industri. Ya. Kemudian nanti itu kita tadi sesuai dengan visi dari Kalau kalah ya. Kepala tadi kita punya target ya, namanya target development istilahnya atau target sekolah kita, di mana pembelajarannya itu untuk kelas 10 misalkan ya. Kelas 10 itu targetnya itu tadi attitude. Ya. Attitude, kemudian disiplin, Betul. ya, kemudian ada disebut safety Pak. Iya. Kesadaran tentang keselamatan. Kesadaran Kesadaran tentang keselamatan. Ya, baik itu keselamatan Safety riding. berkendara. Itu kan kelas 10 ya, masih apa? Ya, Dari ya dari SMP yang masih Emosi ya, udah ya, ada, itulah. Itu kita ditekannya di awal. makanannya. Di awal. Kemudian nanti kelas 11-nya itu sudah ke komunikasi. Ya. Kemudian SOP dari berbagai jurusan tentunya sesuai dengan Supaya pekerjaan itu kan ya. jurusan masing-masing. Ya. Kemudian ada tadi SOP komunikasi dan mindset kalau pikir. Oke, Kalau benar, di benar. TKR begini, kalau di hotel begini gitu. Baik Pak, ini kita ngobrol kemana-mana tanpa kita tahu jurusan apa aja nih. Ada berapa jurusan? Ada 7 jurusan. Tuh, Jurusan. jurusan, oke. STI aja Pak, baru 2 jurusan nih, manajemen sama keuangan perbankan. Ini SMK udah 7 jurusan aja nih. Oke, apa aja tuh Pak jurusannya Pak? Ada hotel, Pak. Perhotelan ya. Hotelan, ada teknik kendaraan ringan, TKR ya. Kemudian ada farmasi apa ya, ada TKJ. farmasi, ada TKJ, ada bisnis Digital. dan satu lagi itu Perawatan. perawat. Keperawatan. Jadi lengkap ya. Udah Iya, lengkap ya. ya. Dari 7 itu yang favorit, yang artinya yang lebih banyak apa setiap tahun itu banyak terus siswanya itu di mana? Di TKR. TKR ya. Ya. Apa TKR? Dari kendaraan Teknik ringan. kendaraan otomotif. Otomotif. Tapi bukan berarti juga jurusan lain tidak apa namanya Tidak favorit. ya. Ya. Karena sama juga yang lain. Dan hebatnya ini kan, Bang, saya sering ke SMK itu kan, mereka juga sudah punya lab itu perhotelan, semacam labnya, artinya Ya. perhotelan sudah jelas ada gitu, Ya. yang itu dijadikan magang kan ya, bukan magang apa, praktek ya, lebih praktek kan ya. Iya, praktek. Ya kan saya juga sebenarnya nih Iwan awat saya pernah servis juga nih di SMK. Iya. Bawa mobil ke sana ada bengkel di sana yang memang ya meskipun yang profesional diturunkan tapi kan si siswanya juga ikut terjun di sana ya, Iya, betul. ikut PKL juga ya mungkin seperti itu ya konsepnya. Dan memang yang ngejual juga sih. Iya, betul. Kalau kayak betul. gitu. Kan SMK yang kalau tadi dari hotel tiap bulan manakib, Iya. tamu-tamu sudah mulai gitu Pak ya. Manakib itu tuh pasti penuh. Tuh. Malah banyak yang juga yang istilahnya harus booking jauh-jauh hari. Oh, dia bookingnya ya. Iya, ada yang booking sampai 1 tahun. Buset. Di awal, betul. Saking takut kehabisan. Saya mau iklan dulu nih. Beneran ada hotel kan Pak ya? Ada. Nah, Iwan awat ya perlu diketahui kalau misalkan mau ke Surabaya jangan bingung nginep di mana deh. Ini di SMK ada hotel Nama hotelnya dan apa? fasilitasnya Edutel. edukasi hotel ya Pak. Mungkin ke sana arahnya ya. Iya. Dan fasilitasnya mungkin kalau grade-nya kalau di umum itu 1 2 3 4 5. Ya kita pokoknya standar hotel, tapi Standar bukan standar hotel. hotelnya bintang 5. Iya. Ya bisa bilang 3 atau 4. Tapi kan 3 udah Nyaman. udah rekomendasi sekelas kita kan di sini di kampung ya nggak mau nggak mau disadari ya kita di kampung dengan adanya hotel. Betul. Ya kan saya juga baru tahu beneran hotel gitu. Iya. Saya pernah banget sekali saya waktu Gimana? kantor teman si Bang Ipang itu, si Mas Ipang itu. Ada itu kita ada teman-teman DKPI dulu itu Pak yang mau buat film gitu bisa. Oh, siapa gaya Saya pernah ada kabar. Pas Kabar baik kan ya? Ya kabar baik.
Tapi akhirnya mungkin bukan jadi kabar buruk, tapi jadi kabar salut. Soalnya saya ada tamu ke STIE ya untuk pertemuan biasa, dan kita memang diarahkan juga. Ya udahlah yang dekat mintanya yang di mana? Adalah di SMK. Pernah saya juga booking di sana, cuman maaf penuh. Oh gitu ya. Maaf penuh. Jadi memang belum nyampean ke sana. Kebetulan pas saya mau booking itu penuh terus. Apalagi untuk menuju Monakit. Betul. Nah, artinya kan memang ini Iwan Ahwat juga teman-teman nih anak-anak SMP nih yang sekarang udah mulai bisa kan ya, Bang ya? Ya. Ya. Nyari tempat sekolah juga SMK sudah ada, tempat untuk praktik juga ada, jurusan juga banyak, tinggal pilih. Nah, Pak Kepala, terkait ini kan banyak ada tujuh jurusan tentunya kan, karena dari dulu saya suka berpikir bahwa SMK ini kan bukan nggak pasti ya, rata-rata memang ke depan itu memang sudah diarahin untuk pekerjaan kan. Ya kan tentu sekolah juga harus sudah menyiapkan kemana gitu ya. Artinya harus ada kerjasama dengan industri itu Pak Kepala ya. Gimana terkait itu Pak Kepala? Alhamdulillah hampir semua jurusan sudah punya istilahnya apa ya, pada dia itu industri pendamping, ya, Industri pendamping pasangan. Oh, namanya Link and match lah istilahnya ya bahasa ini ya. Kayak di TKR dengan Daihatsu, oh ya. perhotelan dengan Aston Bandung, untuk keperawatan yang kemarin saya baru MOU juga itu dengan yang di Bogor tuh Pak, Rukun. Jadi dia tuh Rukun itu kayak semacam apa ya, kalau kita mah panti jompo tapi yang eksklusifnya berbayar. Oke. Fasilitasnya seperti hotel. Oke. Tapi arahnya nanti sama keperawatan ya? Iya, itu malah itu MOU-nya sudah lengkap dari PKL-nya, dari uji komnya sampai ke perekrutannya. Sudah berjalan siap. Pak? Sudah berjalan? Sudah berjalan. Oke. Belum jurusan-jurusan lain kayak kesehatan dengan rumah sakit, Ya. BDP dengan Gria, dengan Alfa dan lain-lain. Jadi sudah terus terkena lah. Tong Hariwang. Tong Hariwang. Itu zaman 2002 genep ayeuna. Ya. Beneran ya, jadi udah real ya. SMK yang mungkin program pemerintah dulu siap kerja, ya memang dibentuknya seperti itu ya. Malah info lagi yang terbaru kemarin itu ada yang baru lulus kemarin, baru juga 1 bulan, mereka sekarang sudah di Jakarta 12 orang di berbagai jurusan. Mereka sudah training selama 3 bulan ke depan di Mam Enjo gitu, dan langsung kerja. Langsung kerja. Yang lulusan terbaru. Yang terbaru. Gitu. Jadi, Nah, yang saya pikirkan kan dari tadi ini banyak kerjasama Pak. Betul. Nah dari sisi kurikulumnya gimana Pak itu? nah, Pak Dede silakan Pak Dede. Enggak beneran, soalnya kan 7 jurusan nih, terus kerjasamanya mungkin udah banyak. Ada tadi produknya otomotif, ada produk perhotelan dan sebagainya. Itu Pak dari sisi kurikulumnya seperti apa Pak? Bagaimana Anda itu? Saya aja mikirnya pusing. Jadi biar Pak Dede saja ya. Ya, rulenya intinya gini Pak. Jadi kelas 3 nanti, tadi kan baru kelas 11 ya. Ya, oke. Di kelas 12 itu Pak targetnya 1 good komunikasi. Kemudian problem solving. Artinya ya. Kemudian kreatif dan siap interview Pak. Itu untuk kelas 12. Ya, Kelas dulu 12 deh. Ini peserta nyambung. 12 kelas dulu. Goalnya itu tadi. Nah bingung ya, S12, S1. Sehingga goalnya work habit Pak ya. Kemudian dapat bersaing. Iya. Bukan work habit work habit kelas 10. Budaya kerja ya. Kerja keras. Kerja keras. Work ethic. Kerja keras di kelas 2, jadi siap kerja keras, siap bekerja tim, kreatif dan siap bersaing dengan yang lain. Dan urusan tadi yang Bapak itu tentang di dunia usaha, kami punya wakal lagi namanya wakal
Humas Udin jadi Oh. yang khusus bekerjasama dengan judi dengan perusahaan Iya. itu. Bisa we ku bapak ada yang mau tanya kurikulum teh enggak, tapi pasti diingetnya gini, mungkin berapa persen yang diberikan untuk materinya, ya. berapa persen untuk Praktek. prakteknya. Ya, cuman kalau targetnya kita sama ya gitu. Cuman yang beda itu industri-industrinya. Tapi pada prinsipnya Pak, untuk misalkan ya tentang safety itu hampir sama. Ya. Sama walaupun jurusan ini sama safety itu kalau misalkan turun tangga harus pegang gitu misalkan gitu Oke. naik motor harus pakai Helm. kemudian Pakai baju juga, Pak. iya Pakai celana. Intinya gini Pak, sebelum itu kita diaplikasikan, kita ada sinkronisasi kurikulum dengan dunia industri. Oh ya, Yang sinkronisasi. Iya, disesuaikan kurikulum kita dengan kurikulum mereka. yang awal Oh iya. Oh, kebutuhan mereka juga Iya, karena kan- akomodasi sama kita, Betul. mungkin sama kita ya. Benar. Sing sehat Pak ya. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Dan Pak kesal, guys. Ya, Sabar, Pak. Ya tapi Pak, ini kan lagi masa SPB namanya apa ya kalau di sekolah? SPMB. SPB ya, SPB. Apa namanya strategi-strategi yang dilakukan dalam sekarang menarik minat calon siswa itu seperti apa? Walaupun mungkin saya kan dari sekolah-sekolah yang sudah kita kan paling banyak kan ya. Ya, Tapi beneran. masih ada strategi-strategi lain. strategi saya bagi dengan orang kesiswaan Kesiswaan. ini Oh Ya. Oh, ini punya dapur Enggak masing-masing. seru kalau kita ngomong belum yang ahlinya yang lebih pas dan lebih Ya. tajam. Oke. Tapi Pak, di regulasi yang sekarang di SMK nggak ada kurikulum terbarunya. Yang kemarin Pak, Sekolah Merdeka kampus Merdeka kalau kita ya. deep learning gitu ya maksudnya. Iya, kalau Iya. sekarang Sama itu. Kita harus ikutin yang sekarang deep learning. Itu tuh harus menyesuaikan juga dengan aturan itu kan. iya, Iya, ya, jadi- makanya gitu. Penyesuaiannya kan lumayan juga kan. Dari yang kurikulum merdeka yang Ya. mungkin sekarang kita deep learning kita ikutin aja. Oke. Tapi itu nggak lama Pak langsung penyesuaiannya gitu. kalau penyesuaian kita Kan gini, maksudnya balik lagi. Itu ulang diputar-putar. Balik lagi tentang mungkin dari SDM gurunya ya yang menyesuaikan untuk kurikulum yang baru lagi. Ini datang kurikulum yang tadi ya, kurikulum Merdeka ya. Terus tahun besoknya, Dapat ada learning. itu SDM-nya sudah mumpuni Pak. Ada IHT ya kita ya. ya kita ada Tiap tahun kita ada IHT, in-house Apa training. Pak? In-house training. In-house training. Jadi sebelum Hari mengajar, Ada yang training seminggu gak yang hotel. jadi sebelum mengajar tuh mereka dibekali lah kita dengan dari deep learning itu. Jadi setiap tahun Jadi banyak ya ada narasumber dari yang memang ahlinya gitu. Kita mendatangkan juga. Jadi tiap tahun. Ada expert yang didatangkan. Iya. Jadi tiap tahun gurunya itu memang diupdate lagi. Betul. Yang mau dibicarakan dan disampaikan ke siswa itu ya Pak ya. Oke Pak, ini karena kita nanti juga akan mengundang dari Waka Kesiswaan ya. Dan Mubin. setelah itu Pak apa Mas? Mubin, Oh, Humas. Mubin. Hubung Oke. apa mungkin? Humas. Hubungan Industri. hubungan industri. Oh, bukan itu. Humas. Humas Mubin dan hubungan Masyarakat. Oke Pak Kepala, saya minta itu apa harapan Pak Kepala ke depannya dan juga minta tolong ajakan ke siswa-siswi yang agar mereka masuk SMK Pak sebagai closing statement dari Bapak. Harapan ya. Oke, Harapan tidak jauh-jauh dari visi misi ya. Ya. Jadi ya ingin menjadi SMK yang unggul dan berkarakter religius. Ya, Pak. Mudah-mudahan siswa-siswa kita yang sudah belajar sekarang dan sudah keluar juga jadi orang-orang yang berkarakter religius juga. Amin. Kalaupun nanti mungkin yang kelas 9 ini yang belum memilih sekolah, Ya. mungkin SMK plus YSB Suralaya jadi salah satu alternatif. Ya. Dengan yang tadi disampaikan ya Ya. beberapa keunggulannya.
memang semuanya juga kan diserahkan kepada pilihan mereka masing-masing. Ya, ya. Cuman kalau dilihat dari jurusan, kita ada 7 jurusan, dan Betul. bagi orang tua ataupun siswa yang ini tinggal memilih jurusan mana yang mereka mau. Betul. Sebab kita juga tidak bisa memaksakan satu Betul, jurusan, betul. passion mereka Iya. juga gimana gitu kan. Betul. Itu kita Dan- sebagai fasilitator. Nah, Satu pertanyaan terakhir deh, ya, Pak, ada beasiswa nggak? Siswa ada, ada terutama yang berprestasi. Ada beasiswa. Ada. dari siswa ya. Ada. Ini dari kepalanya loh, bukan Iya. bocah-bocahan, bukan ini ada nih. Iya, kalau salah penggal kepala Pak Dede. Ada beasiswa. Oke. Ya jadi nanti Oke, tinggal nanti kita tanyain terkait beasiswa dan juga proyek lulusan ke Bapak Keiswaan ya. kesiswaan. Oke, Pak ya. Ibu kesiswaan. Oh, ibu. Ibu. Kesiswaan dan Bapak Ubin. Oke. Ya, oke. Jadi untuk sementara mungkin Pak Kepala ya, Pak Dede ya. Ya. Mohon saya terima kasih, mohon maaf ini. Ini ada coolnya sih. iya, iya. Ini minuman asli Sriwijaya ini. Mungkin Bapak juga udah tahu. Tahu. Tiap hari minum ini. Pantesan cerdas. SMK tambah banyak aja sayangnya baru sekali. Semakin berkah. Sekali lagi Bapak, terima kasih ya. Mungkin bisa nanti kita lanjutin ngobrol-ngobrol Pak, untuk saya juga penasaran tim SMK kedepannya seperti apa, dan mungkin nanti ada MOU atau kerjasama yang nanti bisa dilakukan sama tim kita ya di instansi kita Ya, BSTIE sama Iya. instansi agama Islam. Dalam kita punya 7 jurusan, ada 7 kepala. 7 kepala jurusan. Betul, Ada jurusan. kaprognya. Kaprog. Jadi bisa Seperti Anda dulu ya. Jangan Iya, sebelum juga terima kasih banyak sudah diundang. Sama-sama, Pak Sama-sama, Kepala. Bapak. Mohon maaf Sudah juga berkenan. jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Iya. Tidak berniat, cuman istilahnya kita heureuy nya Pak. Nah, orang Sunda mah Pak dah karena. Iya, Pak, Bangga. Oke. Gimana Pak? Ini setelah ini kita akan undang dari Hubin dan Kesiswaan. Yang Mas Subin. Oh, Mas Subin ya namanya? Iya. Mas Subin gitu. Karena di SM kan ada dengan industri. Oh, oke. Jadi Iwan awan kita nggak opening lagi ya, karena ini kelanjutan dari yang tadi. Ah, dan juga Sebentar ada kesiswaan. Dan ada kesiswaan, ibu kesiswaan. Pak. Ibu Dalila. Ibu Iya. Bahiyati SMM dan dari Hubin, Hubin ya? Iya. Mas Bapak Deden. Deden. Dede. Oke, sebelumnya mungkin Iwan Awad juga sekali lagi saya ingatkan bahwa podcast Bang Dud ini bisa teman-teman tonton di YouTube Stasiun Beda Inaya Radio setiap hari Jumat jam 16.00 dan juga di Radio Inaya FM setiap hari Minggu jam 9 pagi di channel 100,8 FM. Oke, bagi Iwan Awad yang mau bertanya nanti atau mau minta atau ngasih saran siapa yang harus kita undang, Bang, Sumber nomor HP-nya tolong disebutin, Bang. 0851 Ya. 510 0860. Dan Apa? IG dan FB-nya itu di @inaya radio. Oke ya, itu jadi nanti teman-teman bisa lihat itu, dicatat, bisa WA dan Nanti juga tampil kok. nanti tampil. Oke, kita kembali lagi bintang tamu kita. Ada bintang tamu. Jadi bintang tamu. Bintang sekolah. Ibu, damang Ibu, Pak, damang. Alhamdulillah. Ya tadi kita sudah berbicara lumayan banyak dengan Pak Kepala dan juga wakil kurikulum terkait visi kedepannya seperti apa, juga tadi apa namanya tentang jurusannya apa aja dan luar biasa. Keunggulan. Keunggulan luar Tapi biasa. nanti Tapi bisa saya yakin ini dibahas. masih banyak. Ini kalau kita apa namanya cariosin, obrolin, sorry lah, sudah lah. Kita obrolin tentang keunggulan SMK, kenapa aja kita 2 jam ini nggak bakal selesai. 10 episode. Tapi tentu kita sekarang ke Pak Hubin dulu nih, Pak. Ya, Dan siap. terkait apa namanya peluang kerjanya ini ya. Peluang kerjanya, kalau tadi kan kita tahu jurusannya ada 7. Iya. Lalu prospek lulusannya juga mungkin nanti juga bisa disampaikan juga oleh Pak Deden. Iya. Prospek lulusannya apa dan juga peluang kerja ke depannya itu bagaimana sih teman-teman dari SMK plus ISW ini yang sudah gitu Pak? Untuk prospek lulusan ini terkait SMK ya Pak. Iya. Khususnya di SMK Suryalaya ini kita sudah kerjasama dengan industri. Ya. Nah,
Salah satu contohnya kita sudah menjadi sekolah pusat keunggulan. Nah, pusat keunggulan tersebut di sini salah satunya bahwa sekolah tersebut harus sudah match dengan industri. Nah, salah satu di antaranya yaitu dengan Daihatsu. Nah, kita sekolahnya menjadi DSSC atau istilahnya Daihatsu School Skill Center. Nah, skill. Oh, skill. Skill. Jadi keunggulan kita itu salah satunya di sana, di mana kita menjalin kerjasama MOU dengan industri-industri. Nah, jadi dari 7 kompetensi keahlian tersebut kita sudah punya industri pasangan. Yang salah satu tujuannya untuk menyerap lulusan atau alumni yang lulus dari SMK Plus ISB Suryalaya tersebut. Iya. Nah, Jadi link match tadi ya? iya. Link and match itu ya betul. Nah, kemudian kan kalau SMK Suryalaya ini prospek ke depannya, kita ini SMK kan ada praktek kerja lapangan atau istilahnya PKL itu atau istilahnya magang. Nah, seperti itu. Nah, itu kan salah satu kelebihannya di mana siswa tersebut nanti sudah tahu cara bekerja di industri, memanfaatkan ilmu yang diterima di sekolahnya untuk dikembangkan di industrinya. Nah, jadi ketika mereka lulus dari SMK ini sudah tidak canggung lagi untuk bekerja di industri. Sudah terbiasa begitu. Itu Pak, saya potong Pak, PKL itu iratnya berapa lama? Nah, PKL itu kalau dari sisi aturan itu antara 3 sampai 6 bulan. Nah, yang sudah kita laksanakan, kita yang pertama itu pelaksanaan itu 1 bulan di awal. Itu digunakan untuk pembekalan. Nah, di sana itu untuk pemetaan tempat PKL seperti itu. Karena untuk menempatkan siswa di industri itu, kita kan harus petakan dulu dari tiap kompetensi keahlian ini, karena harus sesuai dengan kompetensi keahlian. Misalkan yang otomotif di bengkel mobil apa, begitu contoh di Daihatsu tidak sembarangan, di Toyota ada yang di Suzuki gitu kan. Nah, kemudian yang dari TKJ misalkan ada yang di PT Dirgantara Indonesia, ada yang di Iconet, yang AKL ada di misalkan di perpajakan gitu kan ya, di DJP itu misalkan seperti itu, di Bank BJB, di Bank BNI begitu, BTN. Kemudian kalau yang dari jurusan pemasaran atau bisnis digital itu misalkan ada yang di Asia Plaza, di Jogja Store, atau misalkan Indomaret dan Alfamart. Nah, seperti itu. Atau misalkan jurusan kesehatan, misalkan di rumah sakit, di puskesmas, di klinik. Nah, seperti itu. Ada pusing, Pak. Kemudian yang di perhotelan, nah kalau di perhotelan itu kan kita pilih kan hotel-hotelnya yang berbintang 5 kayak Aston Pasteur gitu kan, Holiday Inn. Kita udah MOU semuanya. Malahan kita uji komnya saja dengan pihak Aston Pasteur industri misalkan perhotel. Iwan awat untuk percaya datang kayak gitu. Beneran. Kemudian untuk yang terakhir farmasi itu kan sesuai dengan kompetensi keahliannya ya kita salurkan seperti di klinik atau di apotek. Dan alhamdulillah para alumninya itu ketika mereka setelah selesai PKL ada istilah di booking. Jadi di booking nanti kamu setelah lulus dari SMK langsung aja kirim lamaran ke sini. Bookingan itu ada ya, Pak? Ada Pak. Namanya di SMK itu sistem ijon. Anak belum lulus sudah diterima kerja. Namanya ijon. Iya, Pak. Sistem ijon. Jadi siswanya itu belum dinyatakan lulus, tapi anaknya nanti setelah lulus ini langsung bekerja karena dia itu sebetulnya sudah diterima bekerja, tinggal menunggu surat kelulusan karena PKL-nya kita di semester 6. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pembekalan dari guru tadi ya, kata kurikulum sudah jelas. Ada yang pengalaman saya ini di SMK ya, karena saya salah satu mungkin dulu pernah terjun di salah satu industri makanan. Ya. Dan bilangin aja lah, kayak Solari itu kan biasanya udah nge-booking juga ya. Iya betul, Pak. Sudah kerja sama. Solaria, Jam Resto. Kita Sampai tiap saya, bulan. Ada industri yang mau masuk ke SMK nih. Saya kasih tahu aja ya. Solari kan ada suara bilik. Saya orang high gledek.
ada salah satu industri yang memang mungkin rivalnya dari Solaria juga pengen masuk ke SMK. Mentok di saya nih belum ada. Mumpung ada dari wakil kepala dan kepalanya juga ya di sini. Ya. Itu ada industri yang memang masuk dan siap untuk menerima kerja. Salah satu industri yang memang dunia lapangan kerja di satu Indonesia udah banyak cabangnya gitu. Saya spill aja ya, nggak apa-apa, free lah, gratis lah, jangan promo. Nah, salah satu perusahaannya BLTS Bu, BLTS. Basto Lapangan Tembak Senayan, itu mau masuk ke sini. Saking karena SMK ini berkualitas. Alhamdulillah. Keren ya. Jadi kalau Ini beneran hari ini kita kedatangan tamu yang memang Iya, betul. bikin kepala kita mencar nih. Jadi kalau Solaria, Camresto emang kita udah kerjasama dari 3 tahun ke belakang Pak. 3 tahun ke belakang, malahan kalau untuk yang Camresto itu sebelum COVID kita udah kerjasama. Untuk rekrutmennya itu hampir setiap bulan selalu ada rekrutmen untuk Solaria dan Camresto. Dan alhamdulillah setiap rekrutmen selalu pasti ada alumni yang diterima kerja. Malahan untuk yang kemarin kita sistemnya ijon. Jadi anaknya belum lulus kan, kelulusan tanggal 5 tuh. Tesnya dilaksanakan di bulan April. Anaknya sudah keterima kerja. Tinggal nunggu surat keterangan lulus atau ijazah. Anaknya tinggal langsung training dan bekerja. Nah, seperti itu. Atau di industri-industri yang lain seperti halnya kemarin Suzuki. Kemudian ADM, itu sama sistemnya ijon juga. Anak belum lulus, ikut seleksi, tes. Dan alhamdulillah ada beberapa anak, salah satunya Eko, itu sudah diterima kerja di PT Suzuki. Nah seperti itu. Oke. Ya selain yang saya dari tadi percaya gitu ya, geleng-geleng belum dari jumlah siswa, sekarang sudah jumlah industri yang sudah kerjasama. Nah tapi bere-bere itu nomornya nggak bere-bere panjang. ngomong 2 jam mau beres. Tapi selain itu saya mau nanya ke Ibu ya, Bu Dalila ya. Bu, ini kan tentu ya SMK dengan tadi banyaknya siswa, banyaknya rombel, iklim sekolah di SMK sendiri bagaimana iklim di sekolah? Artinya Ibu mengatur agar di sekolah itu riang, rame, terus Tetap seru. kegiatannya seru. Bagaimana Ibu nih sebagai waka kesiswaan? Kebetulan saya di Wakakesil baru 1 tahun ya Pak ya. Oh iya. Alhamdulillah banyak program baru yang dilaksanakan di SMK YSB khususnya untuk menarik minat potensi bakat dari siswa sekarang dan pembentukan karakter untuk kesiswaan. Di dalam kita kan hari efektif 5 hari ya Pak. Kita Senin sampai Jumat. Ya, karena full day. Setiap harinya itu sebelum kita mulai pembelajaran ada kegiatan. Contoh untuk hari Senin seperti biasa ada upacara bendera, kemudian nanti ada untuk kedisiplinan cek kehadiran. Terus hari Selasa itu ada English Day. Kita tuh untuk hari Selasa khusus bahasa Inggris, anak-anak tampil. Ya, setelah apel pagi kita berdoa, kemudian tadarus baca ayat surat pendek, kemudian English Day. Nanti ada dalam English Day itu siswa tampil tapi wajib menggunakan bahasa Inggris, mau itu nyanyi, mau itu storytelling atau apapun. Itu. Bisa juga bahasa Inggris. Iya. Kemudian Tadi tenon Bu. Pantomim Selasa. Pantomim bahasa Inggrisnya. Jadi aku mau Selasa mau ke SMK. Nanti disuruh bahasa Inggris ya Pak. Kemudian hari Rabu kita hari sehat bersama, senam bersama ya. Kemudian hari Kamis itu unjuk kabisa terutama di bidang seni. Ada penampilan, ada yang jaipong, ada yang nyanyi. Itu sebelum masuk Bu. Ya, sebelum masuk. Pagi-pagi. Jadi dari Waka Kurikulum menyediakan waktu untuk unjuk kabisa, mangga siswa yang bisa apa ditunjukkan. Kata Pak Guru pisan, nyawa kata Karena ada rentang waktu rentang waktu karena sekarang kami itu tidak hanya menuntut siswa pintar di akademik saja Pak. Jadi kami juga harus bisa soft skillnya, terutama soft skill Pak. Untuk bekerja itu kebanyakan tuntutan dari industri itu dari segi soft skill yang paling utama itu.
Jumat kita alhamdulillah ada sholat duha bersama Ya. di Masjid At-Taubah. Alhamdulillah kami sudah punya masjid Ya, sendiri. betul, masjidnya juga besar. Iya. SMK-nya. Di SMK Dalam, sendiri dalam. kalau untuk bisa 1.000 lebih ya Pak ya? 1.500. Iya, Itu 1.500. suka ada pengajian. Ada manakib. Ada manakib. Manakib wajib siswa di Itu dari Masjid Fakultas At-Taubah. Dakwah yang isinya juga teman-teman. Ya, terus ada mabit. Oke. Banyak kegiatan kepesantrenannya alhamdulillah. Karena Nanti kami kan kalau butuh siapa petugas manakib. Oke, Pak. Iya. Oke, Bu. Jadi tadi kegiatan perharinya. Kalau Iya. ekstrakurikulernya, Bu? apa aja yang ekstrakurikuler ada di kita SMK? banyak. Yang taekwondo itu sudah prestasinya sudah alhamdulillah sudah langganan juara 1 di tingkat kabupaten itu banyak mata karena kita pelatihnya juga sudah dari Pak Sabem ya Pak Dandi banyak pelatih Oh, Pak khusus Dandi. bahkan Iya, betul. ya Pak Hernandi Pak Hernandi itu latihannya di SMK Ya. gabungan dari berbagai sekolah Ya, dari ya. usia anak-anak sampai Iya berarti kan nggak berbicara tentang nanti dunia yang siap langsung kerja. iya betul Mahasiswa yang langsung kerja di dunia industri gitu. iya Tapi secara prestasinya juga tetap di iya Perhatikan. perhatikan betul. Jadi taekwondo apalagi, Bu? Taekwondo, kemudian pencak silat, yang baru itu tahun sekarang baru pencak silat. Kemudian seni poli, ada poli, seni musik, seni tari, paduan suara, kemudian futsal, kemudian ada lagi kita di teater, gitu, ada banyak untuk Ya, jadi Pokoknya Yang- ekstrakurikulernya Udah ada lengkap. tinggal pilih. ya bahkan anak-anak pun yang sekarang pengen ada boxing, Pak. Karena iya di SMK Surya itu ternyata banyak siswa yang suka boxing dan ada prestasi yang sudah diraih yang sekarang nanti masuk ke tingkat provinsi. Boxing, Di boxing. Iya, boxing. boxing. Kalau kami berusaha Bukan untuk unboxing. Iya. Bukan boxing. Sama orang dijago. Unboxing. Jadi berusaha untuk menyediakan wadah tempat bagi anak untuk fasilitasi. Iya. Nanti tinggal betul. ajuin aja Bu ke kepala sekolah untuk membuat ring gitu. Iya. Jadi Iya. kalau kadang-kadang hari apa yang bikin rumet, jangan sama siswa aja, gurunya aja. Itu nggak boleh. Dilampiaskan ya Pak. Benar. Kalau Iya. kita sepil ya Pak ya untuk poli itu eskul poli pelatihnya sendiri Pak Ade Pabiso. Iya, Pak Kalau Bisa. mungkin Oh gitu ya? Dunia Pemain poli itu udah nggak nasional. asing. udah Iya, ada udah nggak yang asing. namanya buat Betul. Pak Ade Pabiso itu. Oh, keren-keren. Artinya memang pokoknya ini Iwan Awad, anak-anak nih teman-teman nih yang sekarang udah lagi masih nyari-nyari. Jadi kamu udah masuk SMK, jurusannya banyak, ekstrakurikulernya juga banyak. Jadi Iya. tinggal Dan pilih. tempatnya yang presentatif juga. Jelas dong ini dengan tadi siswa berapa ribu pasti tempatnya Iya. luas ya. Juga pasti asri kan ya. Iya, Pasti nyaman. dong. Iya. Ya, betul. Prestasi lain Bu, selain tadi apalagi Bu? LKS, lomba kompetensi siswa itu Oke. khusus di jurusan, ya bukan ekskul tapi di yang jurusan. Di setiap jurusan. Ya, setiap jurusan. Oh. Kami dari jurusan bisnis digital pernah juara 1 tingkat kabupaten, masuk ke tingkat provinsi. Ya. Di provinsi alhamdulillah bisa mengalahkan SMK negeri dari favorit ya, SMK negeri dari kabupaten terdekat. Kita cuman tidak masuk 3 besar, tapi alhamdulillah dari sekian banyak bisa mengalahkan SMK negeri. Kemudian untuk LKS TKJ Ya. kita juara 2 ya Pak ya, semua mata lomba. Mm-mm. Kemudian LKS TKRO, TKR otomotif, Oh, teknik kendaraan ringan otomotif. tapi mah di SMA kamu apa jadi Ya, sama juara 2 itu. Jadi banyak lomba-lomba yang kami terus terakhir kemarin FLS 3N Pak, Ya. tarik kreasi, kemudian monolog kita alhamdulillah meraih juara juga. Kemudian untuk O2SN pencak Ya. silatnya juara juga. Jadi kalau sudah ditorehkan banyak prestasi Iya. dan memang dunia industri sudah dipenuhi dengan anak-anak SMK dari Iya. Suralaya. mau apa lagi? Mau apa lagi? Mangga gabung. Wajar dong, tapi kita nggak sombong. Ya. Dari tadi saya gagal fokus. Tiap guru memakai pin yang tulisannya serving by her. Iya. Apa sih? Moto kami sekarang, kami harus bisa melayani. Pak Den bisa Dengan- diperlihatkan Iya. ke kamera Pak Den. Ini nih, Pak editor nih tolong nih, Iya. nih nanti di zoom nih ini nih. Nah, Nah itu. Zoom nih. ini Iwan awal tadi saya gagal fokus dengan logo ini. Ya, serving by heart.
Melayani dengan hati. dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Iya. Gimana tuh itunya filosofi? Ah, Aduh, tentang Ya, Pak Kepala ini pasti sedang iya, sedang Bapak Kepala. memperhatikan kita. Perhatikan. Bener tuh ya, nyampaikan aja ya. Jangan salah ya. Langsung di SP2 ya. Ayo, Iya. mungkin dari Ibu yang menjelaskan. Ya, apalagi kalau saya kan berhubungan langsung dengan siswa ya Pak. Oh, bukan dengan Siswa dengan siswa, dengan orang tua siswa. Jadi kalau kami di kesiswaan harus bisa mendengarkan dulu dengan baik keluhan, semua keluhan, kemudian masukan dari, kadang-kadang kan ada siswa, Bu, kok kenapa ininya misalkan seperti kamar mandi misalkan, kok kamar mandinya contoh gelap gitu. Kami harus mendengarkan, nanti kami harus berusaha bisa menyampaikan ke bagian sarana prasarana, memperbaiki. Jadi sebisa mungkin apa itu keluhan dari siswa maupun orang tua, Stakeholder kita ya. ya kami dengarkan dengan baik, dan kalau bisa kami perbaiki kalau misalkan ada kritik dan lainnya. Kemudian Bapak Kepala juga meminta kami serving by heart itu mulai dari siswa masuk, kemudian nanti di lingkungan sekolah kita harus bisa melayani dengan baik, melihat, terutama saya kesiswaan harus sampai peka gitu dengan keadaan siswa. Misalkan ada tiba-tiba yang murung, kenapa ditanya Karena gitu. memang nanti langsung berhubungannya dengan konsumen ya. Iya betul. Harus memetakan dari sekarang, membuat karakter yang memang ya melayani dengan sepenuh hati. Iya Betul, betul. Oke, dikira itu main-main doang gitu ya. Enggak. Mungkinannya, tapi memang ada filosofi dan memang ada tujuan visi misi yang tertentu. Iya gitu. betul. Jadi gini Pak, jadi kalau siswa itu datang pagi ya, Nah. kita setiap pagi itu guru udah berjejer gitu kan, menyambut siswa laki-laki, berarti disambut oleh guru, oleh guru laki-laki, kemudian yang perempuan disambut juga oleh guru yang perempuan. Kita sambil bermusafahah sebelum menuju ke lapangan setiap hari, setiap pagi. Jadi Berjejer gitu, Pak. iya, jadi nanti kalau ada guru yang jadwalnya jam pertama itu wajib menyambut siswa Oke. sebelum Tapi kalau pelaksanaan bulan apel depan pagi. gimana, Pak? Ya kalau guru telat nanti kita ada sanksinya. Iya. Ada sanksi Meskipun dengan tersendiri sepenuh dari hati, bagian tapi kan SDM. nggak menunjukkan, tapi nggak telat juga kan? Iya. Iya, enggak. Insya Allah guru di SMK Suryalaya udah menerapkan aturan kedisiplinan. Pasti Jadi lah. kalau siswanya Nggak datang, bakal semena-mena menempelkan logo itu karena pasti profesional guru-gurunya juga. harus wajib. Oke, siap Pak Kabin ya. Apa tadi? Kubin. Kabin. Wakahubin. Pak Wakahubin dan juga Ibu, karena memang ini waktu juga yang sudah ini prompter ini sudah bilang 5 menit lagi nih. Mungkin sebagai closing statement ya dari Bapak Ibu terkait ini, barangkali nanti ada yang bisa dihubungi oleh Iwan Ahwat atau pemirsa di YouTube. Nanti kalau mau daftar bagaimana? Karena tidak menutup kemungkinan para Iwan Awat ini kan ditayanginnya Di kalau YouTube seluruh dunia. Betul, Ya. ya. Nanti barangkali mau disampaikan di sini, walaupun nanti mungkin kita juga dari tim kita akan tuliskan di bawah ya nanti ya, teman-teman ya. Silakan Bu. Untuk program sekarang di PPDB kami untuk link ada khusus yang online untuk dari luar kota yang tidak bisa datang, bisa didapatkan nanti ada di brosur kami tinggal scan barcode saja. Kemudian ada di media sosial, Instagram kami aktif, kemudian TikTok pun aktif, bisa nanti DM ke admin, nanti direspon sama Namanya admin. SMK YSB, SMK YSB, Instagram ya? ya SMK YSB. Dan masing-masing jurusan pun punya Instagram masing-masing. Mau tanya-tanya tentang jurusan khusus Bisa ada ya. Instagram. Tadi denger ada apa bisnis digital ya? Ya, bisnis digital. Itu jurusan yang tadinya dari pemasaran kita ambil alih karena sekarang kan dunianya digital ya Pak. Nomenklatur ya? Iya, Perubahan. iya, perubahan nama dan kurikulumnya. Kurikulum yang baru ya? Kita sudah MOU dengan Shopee, kurikulum Shopee untuk bisnis digital. Jadi nanti cara buka toko itu sudah ada. Nggak semuanya aja kerja sama. Iya, Ya, itu mantap. Terus ada akuntansi juga ya? ada akuntansi keuangan dan lembaga. Oke. Nah, Gitu Bisa sama. nerusin nanti DSTI Edu. Iya. boleh nih. Bisa. Saya Dewan mendukung. Pak. Perbankan ya. Saya dari SMK yang memang saya mau melanjutkan dulu Pendidikan. kuliah, ada jadi saya Latifah Mubarokia Dewan Perbankan D3. Mantap pokoknya. Masuk, terus. Mohon.
Oke, Pak Raden dan juga Ibu ya. Terima kasih lagi-lagi kita mungkin karena terbatas oleh waktu, tapi kami hari ini memang geleng-geleng Sangat kepala luar dari biasa. bisa mendengar prestasi SMK. Sebenarnya kan ini kalau kupas tuntas kita nggak bakalan ya, beres 10 episode. Kecuali kita nanti diundang ke sana untuk membludak semuanya ya. Tapi jangan hari Selasa. Nah, Bahasa disuruh bahasa Inggris. Infokan aja Bu pendaftaran siswa iya. yang sekarang. Iya, Jumlahnya. pendaftaran sekarang mungkin alhamdulillah kita sudah sesuai target, hampir 400 sudah 475 ya? 473. Jadi minta 500-an ya. Itu belum semua diinput hari tadi, alhamdulillah banyak yang besar. Karena tadi informasi dari Bapak kurikulum ya sekitar berapa tadi targetnya 900. Ya. Dengan kebutuhan rumah lain sebagainya. Ya mungkin ini kan masih ada waktu ya. Ya. Sampai kapan? Kita menerima pendaftaran kalau sesuai jadwal itu sampai 30 Juni. 30 Juni. Ya, tapi untuk keluar kota itu kan banyak ya Pak Ikhwan yang baru tahu berita dan kita perpanjang sampai di pertengahan Juli, 15 Juli. Jadi Masih bisa tuh Iwan Awat ya segera secepatnya ikut ke SMK bukan ikut masuk masuk. Masuk ke SMK SMK. Plus ISB Suryalaya. Oke, terima kasih kawan awas sekalian. Kami mungkin mohon pamit undur diri. Enggak, karena ada memang ini dulu enggak closing statement. ada ya moto atau apa gitu. Iya. Ya. Ya SMK gimana? Jaya. Oh, kayak gitu juga mungkin. Oke, gimana? Kita yel-yel aja ya. Ya. Oke. Ya, siap. SMK Bisa. SMK Hebat. YSB Unggul. Suryalaya Jaya. Jaya. Oke, Iwan Awat, alhamdulillah dan akhirnya kita di penghujung acara. Bapak, Ibu, terima kasih. Juga Pak Kepala, terima kasih ya. Pak Kepalanya dan semua kru, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast kita. Podcast Bandung. Bukan sekedar ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.